Pemirsa, bagi Anda yang baru bergabung, kami akan menyampaikan kembali informasi utama iNews pagi hari ini. Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo sekitar 9 jam. Namun ayah dari tersangka Mario Dandi itu enggan menjelaskan hasil pemeriksaan karena mengaku lelah. Rafael Alun Trisambodo keluar dari gedung Komisi Pemberantasan Korupsi pada Rabu sore. Ayah dari tersangka Mario Dandi ini diperiksa KPK sekitar 9 jam. Rafael diperiksa terkait harta kekayaan yang mencapai 56 miliar rupiah sebagai pejabat pajak. Usai menjalani pemeriksaan, Rafael mendoakan agar David yang dianiaya anaknya Mario Dandi Satrio segera diberikan kesembuhan. Namun, ia enggan menjelaskan mengenai hasil pemeriksaan KPK yang berlangsung kurang lebih 9 jam. Kepada awak media, Rafael mengaku lelah karena telah menjalani pemeriksaan sejak jam 9 pagi. Itu udah siapa Pak? Ayo. Bentar. Untuk 6 perusahaan itu miliknya. Aduh, dari pagi. Udah sampai ini. Tolong kasihan saya ya. Saya sudah lelah. Rafael Alun Trisambodo menjadi sorotan setelah anaknya Mario Dandi Satrio menganiaya David yang merupakan anak dari salah satu pengurus GP Ansor. Mario Dandi gemar pamer kendaraan mewah mulai dari Jeep Rubicon hingga motor Harley Davidson. Berdasarkan catatan LHKPN KPK, harta Rafael Alun Trisambodo mencapai 56 miliar lebih. Terdiri dari tanah dan bangunan, alat transportasi dan mesin, dan harta bergerak lainnya. Selain itu, Rafael juga memiliki surat berharga, kas dan setara kas, serta harta lainnya yang mencapai 419 juta rupiah lebih. Sementara Jeep Rubicon dan motor Harley Davidson yang digunakan Mario Dandi tidak masuk di LHKPN karena menurut KPK, Rubicon itu bukan milik Rafael. Tapi barusan diklarifikasi ke yang bersangkutan itu memang bukan atas nama yang bersangkutan, tapi atas nama kakak yang bersangkutan. Jadi dari yang di gang, lantas dia beli, dia jual lagi ke kakaknya. Jadi kita bilang, ya sudah, gitu. Kasih unjuk aja dokumennya, nanti dia akan bawakan. Gitu. Itu yang yang Rubicon. Yang Harley Davidson karena nggak ada plat nomornya, kita juga nggak bisa cari kemana-mana. Yang kerjasama dengan dealer, ya kita mulai dengan Samsat biasanya gitu, dan di Samsat itu kita dikasih Mario gitu, impornya dari mana, kapan itu bisa kita cari gitu. KPK menegaskan klarifikasi harta Rafael yang tidak sesuai dengan profilnya ini tidak hanya dilakukan sekali. KPK akan terus menelusuri harta Rafael terlebih jika ditemukan adanya transaksi mencurigakan. Kementerian Keuangan menolak pengunduran diri Rafael Alun Trisambodo sebagai aparatur sipil negara. Penolakan karena Rafael masih dalam pemeriksaan penyidik. Menerima surat pengunduran diri dari ASN dari yang bersangkutan. Surat pengunduran diri tersebut tertanggal 24 Februari 2023 dan kami terima pada tanggal 27 Februari 2023 melalui Direktorat Jenderal Pajak. Terkait dengan hal itu kami sampaikan di sini bahwa berdasarkan PP nomor 11 tahun 2017 sebagaimana terakhir telah diubah dengan PP nomor 17 tahun 2000 dan kemudian 2020 ini mungkin maksudnya. Dan kemudian juga peraturan Kepala BKN nomor 3 tahun 2000, maka pegawai yang sedang di dalam proses pemeriksaan tidak dapat mengundurkan diri. Karena itu, pengajuan pengunduran diri saudara RAT. Polisi terus menyelidiki kasus pembunuhan 2 wanita yang dicor di rumah kontrakan di Bekasi, Jawa Barat. Sementara jenazah korban telah diserahkan ke pihak keluarga dan dimakamkan. Polda Metro Jaya melakukan penyidikan terkait pembunuhan di TKP Kafling Bulak Sentul, Kafling Nusantara Timur, Kelurahan Harapan Jaya, Bekasi Utara, Kota Bekasi. Olah TKP dilakukan dengan melibatkan Scientific Crime Investigation, diantaranya Puslap 4 dan kedokteran forensik. Saat ini korban sudah teridentifikasi melalui otopsi yang dilakukan di Rumah Sakit Polri. Korban berinisial YP 46 tahun dan HP 47 tahun warga Cakung, Jakarta Timur. Jenazah korban saat ini sudah diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan.
Dari proses penyidikan, petugas mendapatkan beberapa bukti, yakni 1 buah tas warna krem berisikan 2 HP, kemudian 1 bilah badik beserta sarunya, dan 1 bilah pisau. Saat ini proses penyidikan masih berlangsung. Saya juga berharap pada rekan-rekan media, motif masih didalami dalam proses penyidikan, karena motif kan didapat dari pelaku. Ya, terduga pelaku sejauh ini juga meninggal dunia. Namun secara saintifik kita akan lakukan secara digital forensik dalam transkrip di pembicaraan dan kemudian berdasarkan pada keterangan saksi-saksi. Sementara itu, pemakaman jenazah korban pembunuhan YP terlebih dahulu disolatkan di Masjid Al-Mukhlisin, Pulau Gebang Indah, Cakung, Jakarta Timur. Setelah itu, jenazah langsung dimakamkan di tempat pemakaman umum Malaka, Duren Sawit, Jakarta Timur. Keluarga serta sejumlah kerabat tak kuasa menahan tangis dan terlihat terpukul saat jenazah dimasukkan ke liang lahat. YP dikenal sebagai sosok pribadi yang baik dan sering membantu dalam segi apapun. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Beralih ke kasus lain, pemirsa, polisi gelar rekonstruksi serial killer Wawon CS di lokasi rumah kontrakan Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. 55 adegan diperagakan oleh Wawon CS dan pemeran pengganti korban. Rekonstruksi kasus pembunuhan berencana serial killer Wawon CS di Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat dijaga ketat petugas dari Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Kedatangan 3 tersangka yaitu Wawon, Solihin, dan Dede menjadi perhatian warga. Mereka menyoraki ketiga pelaku saat digiring menuju rumah kontrakan. 55 adegan diperagakan oleh para pelaku, mulai dari perencanaan, pencarian rumah kontrakan, mendatangi rumah untuk bertemu pemilik rumah dan menyewa rumah, hingga para tersangka menjemput para korban untuk tinggal di rumah kontrakan. Para pelaku mulai merencanakan niat jahatnya menyeduh kopi dan disuguhkan kepada para korban. Sosok Solihin juga diperintahkan Wawon untuk membeli cangkul. Rekonstruksi dilakukan guna mencocokkan kebenaran antara kejadian sebenarnya sesuai dari keterangan tersangka dan saksi-saksi. Di mana rekonstruksi itu adalah salah satu teknik cara pemeriksaan dan penyidikan untuk melihat ataupun membuktikan bahwa cara bagaimana para pelaku ini melakukan tindak pidana pembunuhan di rumah ini, dan untuk menyesuaikan keterangan-keterangan dari para tersangka maupun saksi. Dari 55 adegan, keseluruhannya diakui oleh para tersangka. Petugas Jatanras Polda Metro Jaya akan melanjutkan adegan rekonstruksi ke Cianjur, Jawa Barat pada Kamis besok. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Masih dari kasus mutilasi, pemirsa, Polda Metro Jaya menggelar rekonstruksi pembunuhan disertai mutilasi Angela Hindriati. Pelaku Eki Listianto memperagakan 60 adegan di Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Adegan keempat, tanggal 10 Februari 2019. Rekonstruksi diawali dengan detik-detik Eki membunuh Angela. Pada 25 Juni 2019 pukul 00 waktu Indonesia Barat, Eki berkunjung ke apartemen Angela di kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan. Namun keduanya terlibat cekcok dan Angela mengancam akan membongkar hubungan mereka. Eki yang emosi kemudian mendorong Angela hingga tersungkur ke kasur. Selanjutnya dia mencekik Angela hingga tewas. Setelah itu penyidik menyebut Eki sempat tidur dan beristirahat di samping mayat Angela, alih-alih melarikan diri. Eki juga membeli kopi dan menaruh di 4 mangkok untuk menghilangkan bau jenazah. Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Truno Yudo Wisnu Andiko, rekonstruksi dilakukan sebagai bagian dari proses penyidikan sehingga bisa didapatkan kesesuaian antara keterangan tersangka dan bukti-bukti yang ada. Tim Liputan iNews melaporkan.